Mata-mata hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rabbi yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak pandang sayang. Di mana Bapak Ibu kita semua ini selaku hambanya terkadang taat, terkadang pula maksiat. Tapi Allah dengan kasih sayangnya terus menerus mencurahkan limpahan nikmat kepada kita. Termasuk kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya setiap peluang kebaikan dalam rangka terus-menerus mengumpulkan bekal-bekal kebaikan agar ketika Allah memanggil kita kapanpun itu, insya Allah kita akan kembali menghadap Allah yang maha baik dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahlul khair. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, uswah wa qudwatuna, panutan kaum muslimin, imamul muttaqin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna yang kesempurnaannya disempurnakan oleh yang maha sempurna, yang membawa agama yang sempurna ini untuk menyempurnakan kehidupan kita sekaligus menjadi wasilah untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita secara sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya manusia pasti punya masalah, karena masalah itu temannya hidup. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya pasti punya masalah. Termasuk Bapak Ibu yang ada di sini, kita semua juga pasti punya masalah. Betul Bapak Ibu? Padahal Bapak Ibu orang-orang yang menyelesaikan masalah dan menangani masalah. Tapi semuanya juga punya masalah. Ya. Bahkan sebagian kita Bapak Ibu mungkin akan menganggap masalah yang kita hadapi itu lebih berat dari masalah orang lain. Makanya ada yang hampir putus asa, tapi yang lain merasa biasa-biasa saja. Ada yang masalahnya dengan pasangan hidupnya, ada yang bermasalah dengan orang tuanya, ada yang masalahnya dengan anak atau cucunya, ada yang masalahnya dengan kesehatannya, atau tugasnya, atau ekonominya dan lain sebagainya. Maka ada yang hampir putus asa, tapi yang lain merasa biasa saja karena memiliki Allah Rabb yang Maha Menolong. Termasuk umat ini juga punya masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan agama ini sebagai agama yang sempurna dan paripurna sekaligus menjadi wasilah untuk menolong kita apapun masalah yang kita hadapi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah telah jadikan Islam ini sempurna dan paripurna sejak adanya Rasulullah sampai hari kiamat. Dan dengan kesempurnaan Islam itu Allah cukupkan nikmat bagi kita dengan Islam. Tidak perlu lagi kita mencari-cari nikmat di luar daripada Islam. Inilah satu-satunya jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita fid dunya wal akhirah. Semuanya bisa bernilai ibadah, bahkan Bapak Ibu bertugas bekerja pun bernilai ibadah kalau sesuai dengan apa yang kita niatkan dalam rangka menunaikan perintah dari Allah. Beribadah pun, bertugas pun bernilai ibadah. Dan Allah meridhai Islam ini sebagai agama bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama yang sempurna, paripurna Allah ridhai ini, Allah jadikan juga wasilah untuk menolong kita apapun masalah yang kita hadapi. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk di dalamnya. Kata Allah, siapa saja yang menolong agama Allah bil hal bil mal, baik secara langsung atau dengan harta kita, maka kata Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah juga akan kokohkan kedudukan kalian. Bapak Ibu, kalau Allah menolong kita, kira-kira masalah apa yang tidak bisa selesai? Bapak Ibu punya masalah apa saja sebesar apapun, kalau Allah tolong kita, masalah mana yang tidak bisa teratasi? Tentu tidak ada. Sebesar apapun masalahnya, Allah Maha Besar, yang lain semua kecil. Bapak Ibu, saya kasih contoh ya, ini supaya kita bisa lihat. Saya diminta keliling, terutama di Pulau Sumatera. Saya ingin jauh. Sumatera ini diawali dari Lampung dulu, sebelum ke Palembang, Medan, dan lain sebagainya, termasuk di Padang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Lampung itu ada sepasang suami istri yang menikah sudah 12 tahun belum punya anak. Nah, ini mungkin bagi sebagian kita nampaknya mustahil. Kasus yang sama sebenarnya ada juga yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, ini saya ambil yang paling lama, 12 tahun menikah belum punya anak. Mungkin ada kita biar dapat inspirasi, informasi yang mungkin ada keluarga, kerabat, tetangga yang punya kasus serupa supaya tidak kehilangan asa, putus asa. Bapak Ibu,
12 tahun menikah belum punya anak, yang mungkin bagi sebagian kita nampaknya sudah mustahil, sepertinya tidak akan lagi punya anak, apalagi sudah 30 menjelang 40 tahun. Istrinya hampir putus asa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di usia ke-12 tahun pernikahan mereka, sebelumnya suami istri ini hijrah, ya. Lalu di tahun ke-12 pernikahan mereka, suaminya memutuskan menolong agama Allah terkait Al-Quran, wakaf Al-Quran sebagai wasilah amal soleh, minta doa oleh kepada badan wakaf Al-Quran di Lampung, orang-orang yang sehari-hari berjuang untuk Al-Quran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah buktikan janjinya di dalam Al-Quran. Siapa saja yang menolong agama Allah, Allah pasti tolong. Ya kalau Allah tolong, tidak ada satupun masalah yang tidak bisa selesai. Sekalipun yang mungkin bagi kita nampaknya mustahil, tidak ditunggu Bapak Ibu setahun, 2 tahun, langsung di tahun yang sama, di tahun ke-12 pernikahan mereka, Allah kasih hadiah biiznillah, istri beliau hamil, mengandung. Masya Allah. Tidak sampai di sini Bapak Ibu, saya persingkat saja. Allah jaga kandungannya sampai melahirkan, sehat walafiat, ibu dan bayinya senang selamat. Bahkan kebetulan rumah mereka itu ada tangganya Bapak Ibu. Ya. Ini anak 12 tahun penantian, anak pertama, khawatir sama gendong kepleset jatuh. Maka mereka ingin pindah ke rumah yang seperti ini, tidak ada tangganya, supaya aman dan nyaman. Tapi kebetulan Bapak Ibu belum punya uang. Karena sebelumnya suaminya ini kerja di perusahaan, waktunya habis di kantor, sangat sedikit dengan istrinya. Maka diputuskan karena serius ingin keluar dari kantor, fokus dengan istrinya program punya anak. Maka keluar dari kantor, mau pindah rumah belum punya uang. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada keluarga berada di Lampung, di Tangerang, punya rumah di Lampung dekat kantor gubernur, depan jalan raya. Saya sudah ke rumah itu Bapak Ibu, halamannya luas, rumahnya besar. Mereka jual 7 miliar rupiah karena tempat juga strategis. Tidak laku-laku Bapak Ibu. Berapa lama mereka jual, tidak ada orang yang beli. Maka dipikir daripada rumah ini rusak, nyari orang untuk tempatin, tapi tidak boleh sembarang orang. Muter-muter mereka nyari, ketemu sama badan wakaf Al-Quran Lampung. Maka direkomendasikan kepada suami istri ini tinggal, Masya Allah, dikasih tinggal gratis sampai saat ini tanpa keluar biaya 1 rupiah pun kepada pemilik. Sampai di situ belum Bapak Ibu. Ini rumah bagus, sebelumnya tidak ada yang tempatin, begitu ada yang tempatin, mereka tempatin, datang perusahaan gua masjid yang membuat, mendesain dan memasarkan, menjual gua masjid. Datang nawarin ke mereka, rumah itu ditaruh gua masjid, sekalian contoh yang kecil-kecil ditaruh di depan, mereka ikut jual dan pasarin. Digaji pula rutin dari situ. Masya Allah. Allah tidak hanya berikan apa yang kita inginkan, Allah juga kasih apa yang kita butuhkan. Mungkin mereka hanya ingin minta cuma punya anak, tapi Allah Maha tahu anak saja tidak cukup kalau hanya sebatas kandungan. Dijaga sampai melahirkan, sehat walafiat. Tidak cukup. Allah kasih juga rumah tempat bernaung, meskipun mereka tidak punya uang. Allah Maha Kaya, Allah kasih rumah gratis. Sampai saat ini ditinggal gratis. Tempat bernaung tidak cukup juga sampai situ, Allah kasih pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah Al-Quran yang kata Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, meskipun satu huruf pun tidak boleh kita ragukan. Semuanya kebenaran mutlak dijamin oleh Yang Maha Benar dan petunjuk bagi kita dalam bertakwa. Maka Bapak Ibu, ketika Allah katakan Allah tolong kita, maka Allah pasti akan tolong kita kalau kita tolong agama. Islam itu seperti itu Bapak Ibu. Misalkan disebutkan al-imanu yazid wa yanqus. Nah, ini kadang sering kita bertanya, iman ini kadang naik kadang turun. Banyak orang yang sering bertanya, kenapa begitu Ustaz? Itu para ulama sudah mengkaji. Mereka temukan yazidu bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman kita naik karena kita taat dan turun karena kita maksiat. Jangan dibalik Bapak Ibu. Tunggu iman naik dulu baru taat. Tidak bisa iman itu naik kecuali kita taat baru iman naik. Sama seperti HP atau laptop itu Bapak Ibu. Laptop atau HP itu kalau baterainya turun, kita cas dulu baru baterainya bisa naik. Dan mungkin kita tunggu baterainya naik dulu baru kita cas, tidak akan bisa naik. Sama iman kita juga begitu. Kalau iman turun, kita cas dulu dengan taat baru iman itu bisa naik. Kalau iman turun, tandanya kita sedang maksiat. Apakah kita maksiat itu kebalikan dari taat? Ada dua. Apakah kita kerjakan apa yang Allah larang, berbohong dan lain sebagainya, ataukah kita tinggalkan apa yang Allah perintah?
sholat, puasa, menutup aurat dan lain sebagainya. Kalau kita tidak kerjakan itu juga maksiat, maka penyebab iman kita itu turun, jadi berat beribadah. Supaya iman kita naik, kita taat, sekalipun harus dipaksa, karena setan tidak akan membiarkan kita taat, maka harus dipaksa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu pun kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Sembah dulu baru meminta. Kerjakan kewajiban dulu baru meminta hak. Taat dulu baru iman naik. Supaya kita ditolong Allah, kita tolong agama Allah, baru Allah akan menolong kita. Maka Bapak Ibu saya kasih satu contoh lagi. Ada di Jawa Barat. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Saya temukan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang bahkan para jamaah juga cerita. Termasuk ada polisi, kami ketemu di berbagai daerah. Ada polisi yang datang cerita sampai nangis-nangis, masya Allah, dengan berbagai macam, termasuk tentara dan lain sebagainya. Karena kita semua pasti punya masalah, tapi banyak keajaiban yang mereka dapatkan dengan Al-Quran. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu. Di Jawa Barat itu ada suami istri masuk rumah sakit, istrinya mau melahirkan, tapi divonis sama dokter, ini kasus langka. Kalau enggak ibunya, kemungkinan bayinya tidak akan selamat. Karena sebelumnya ada 4 kasus serupa di rumah sakit itu, 4-4-nya kalau enggak ibunya, bayinya meninggal. Maka ini kasus kelima, suaminya diminta tanda tangan, mana yang mau diprioritaskan, istri atau anaknya. Dalam keadaan bingung, sedih, beliau ke rumah sakit, masjid di rumah sakit itu berdoa pada Allah. Qadarullah pada doa Al-Quran datang mengajak wakaf. Langsung Bapak Ibu beliau wakaf dengan paket terbaiknya, dengan hajat minta didoakan keselamatan istri dan anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bismillah, 2-3 hari selanjutnya kami sedang mengisi begini di masjid yang tidak jauh dari situ. Masuk WA dari beliau, alhamdulillah Ustaz, dengan wasilah wakaf terbaik dan doa kita bersama, Allah selamatkan istri dan anak saya semuanya tanpa kekurangan. Masya Allah. Kasus pertama yang ibu dan bayi selamat. Saya 2 hari kemarin Bapak Ibu ngisi subuh-subuh di sini di komplek para dosen dan dokter. Masya Allah, sampai ada dokter yang wakaf 100 Al-Quran. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hal bagi sebagian kita nampaknya mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. 12 tahun menikah dan punya anak, bagi Allah mudah untuk kasih anak. Yang sudah divonis sama dokter, kemungkinan kalau enggak ibunya, bayinya meninggal, mudah bagi Allah menyelamatkan dua-duanya. Kalau Allah sudah tolong kita, tidak ada satu pun masalah yang tidak bisa selesai. Dan kalau kita tolong agama Allah Bapak Ibu, Allah tidak hanya tolong kita, wa yusabbih aqdamakum, Allah juga akan kokohkan kedudukan kalian. Bapak Ibu mungkin masih ingat, saya ini kedua kali saya ke Padang. Yang pertama kali di awal pertengahan tahun. Saat itu sebelum saya datang sudah ada musibah di Batu Sangkar dan Agam. Bapak Ibu mungkin masih ingat. Hampir sama di Batu Sangkar itu Bapak Ibu, kebetulan istri saya orang Minang, orang Batu Sangkar dari Padang Gantian. Masya Allah. Udah belasan tahun menikah, ini tahun pertama saya menginjakkan kaki di kampung istri saya di Minang. Ya. Bapak Ibu, di Batu Sangkar itu rumah, di tempat musibah itu rumah bangunan hancur, tapi ada satu rumah yang selamat. Dan Bapak Ibu, satu-satunya rumah yang selamat itu ternyata setelah dicari tahu seluruh penghuni yang menghafal Quran. Masya Allah Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan begitu saja. Itu suami istri, anaknya sekitar 6 orang atau 7 orang, semuanya hafal Quran. Sebagainya sudah selesai 30 juz, yang paling kecil hafalannya 15 juz. Bapak Ibu, saya ingin tegaskan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Bergantinya posisi satu butir pasir, satu helai daun, satu tetes air, tidak akan terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ingin ditolong oleh Allah, dilindungi keluarga kita, rumah harta kita, dikokohkan kedudukan oleh Allah dunia dan akhirat, kita tolong agama Allah. Bahkan Bapak Ibu, pimpinan pun bisa segan kepada bawahan. Kalau bawahan itu amanah, integritas, kerjanya bagus, memegang teguh agama, pimpinan pun bisa segan kepada bawahan. Bapak Ibu punya anak yang susah diatur. Saya Bapak Ibu keliling begini, banyak juga ustaz-ustazah yang ketemu minta didoakan. Bahkan anak ustaz-ustazah pun kadang susah diatur, karena memang bukan wilayah manusia, tapi itu semuanya dari Allah. Tapi kalau kita ingin dikokohkan kedudukan di hadapan anak semakin birrul walidain, semakin taat penurut, tolong agama Allah, nanti Allah akan kokohkan kedudukan kita di hadapan anak. Istri yang ingin dikokohkan kedudukan di hadapan suami, dalam arti suami semakin perhatian, pengertian, penyayang, tolong agama Allah. Suami yang ingin dikokohkan kedudukan di hadapan istri, dalam arti istri semakin taat, semakin khidmat, tolong agama Allah.
Maka Bapak Ibu, supaya kita ditolong oleh Allah, dikokohkan kedudukan oleh Allah, mari kita tolong agama Allah, di antaranya dengan berwakaf Al-Quran. Saya persingkat saja Bapak Ibu, saya asli Maluku, wabil khusus dari K. Kalau Bapak Ibu dengar K, Ambon, Maluku, apa yang ada di benaknya Bapak Ibu? Ya mungkin preman, selain itu ada lagi Bapak Ibu. Mungkin berpikirnya non muslim ya Bapak Ibu. Ya, Pak Niko alhamdulillah baru dari Maluku, pernah beliau bertugas di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya Maluku itu mayoritasnya muslim. Baik provinsi Maluku maupun Maluku Utara. Maluku itu sekitar 60% muslim. Bahkan gubernur sebelumnya seorang baik, Habib Said Bassegar. Gubernur setelahnya mantan komandan Brimopolri Pak Murad Ismail, juga muslim. Maluku Utara lebih banyak lagi, sekitar 70-80% muslim. Ada 2 kesultanan Islam besar. Ambon juga lebih dari 50% sedikit muslim. Kalau K itu nama pulau Bapak Ibu. Ada kota Madya, ada kabupaten. Kota Madyanya hampir 90% muslim, bahkan wali kotanya ustaz. Muncul pertanyaan, ustaz, kalau di sana mayoritas muslim, bahkan pemimpinnya Habib ustaz. Tapi kok kalau dengan K, Ambon, Maluku seperti di sana tidak muslim? Ini saya ingin cerita sedikit. Boleh ya Bapak Ibu ya? Supaya kita tahu kondisi agama dan saudara-saudara kita di berbagai daerah. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat Kepulauan Maluku, kalau bukan internet, totalnya 4.000 lebih pulau, hampir 5.000 pulau. Indonesia ini kan ada 17.000 pulau. Ya. Kalau Maluku hampir 5.000 pulau, berarti seperempat, hampir sepertiga kepulauan di Indonesia adanya di Maluku. Makanya dikenal negeri 1.000 pulau. Kalau Padang ini dikenal negeri 1.000 apa Bapak Ibu? Ya, 1.000 apa? Rumah gadang, ya, 1.000 rendahnya. Saya kemarin di Palembang, saya tanya Bapak Ibu, Palembang ini negeri 1.000 apa? Oh, enggak tahu Ustaz. Kayaknya negeri 1.000 pempek. Setelah saya keliling Bapak Ibu, ternyata orang Palembang itu sakti-sakti semua. Kenapa? Kapal selam saja dimakan sama orang Palembang. Nah, ternyata kemarin saya dikasih makan gulai paku. Wah, ternyata orang Padang juga lebih serem juga. Paku dijadikan gulai, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita dari Padang mau ke Aceh, mau ke Lampung, naik motor atau mobil juga bisa sampai. Tapi kalau Maluku ribuan pulau ini otomatis mengandalkan transportasi laut. Maka kalau naik kapal dari K ke Ambon, 1 hari 1 malam baru sampai. Setengah hari mampir dulu di bandar. Tapi kalau naik kapal dari K ke Maluku Utara, Ternate, Tidore, Halmahera, Bacan, 2 minggu perjalanan laut baru sampai. Karena harus ke Papua atau Sulawesi dulu, muter-muter. Belum ada kapal langsung, harus transit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi yang jadi masalah masih banyak pulau yang belum terjangkau kapal, sehingga kalau mau ke pulau-pulau itu harus nyewa speedboat. Kami pernah nyewa speed, keluarnya pada subuh, selesai sholat subuh langsung berangkat, cuma dapat 3 pulau, sudah malam kami balik lagi, karena pulaunya jauh-jauh. Maka berangkat subuh, balik malam dapat 3 pulau itu, hanya untuk beli bensin saja keluar biaya 6-7 juta rupiah. Itu baru bensin saja. Nah, mungkin bapak-bapak dari Full Aero lebih tahu lah bahan bakar speednya itu gimana. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan kalau nyewa plus speednya sehari di atas 10 juta. Maka bagaimana ulama dan dai bisa pergi berdakwah di pulau-pulau kecil terluar terpencil itu kalau biaya nyewa speednya belasan juta. Ketika ulama dan dai tidak bisa berdakwah di pulau-pulau karena mahal tadi, maka otomatis pemahaman agama saudara-saudara kita di pulau-pulau menjadi minim. Semangat agamanya tinggi, tapi pemahaman agamanya minim. Fanatisme agamanya tinggi, orang Maluku Islamnya itu tentara, tapi pemahaman agamanya minim. Sholat 5 waktu rata-rata di pulau-pulau masjidnya kosong. Kenapa? Imam masjidnya melaut, nelayan nyari nafkah. Imamnya melaut, makmumnya pun ikut melaut, akhirnya masjidnya kosong. Saya asli Maluku tapi ikut turunan dari luar, nenek dari Bugis, kakek dari Basra, Timur Tengah. Saya pernah merantau ke Jakarta, lanjut menuntut ilmu sampai jadi dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Jakarta. Menikah, punya anak, tapi saya ajak istri anak semua pindah ke Maluku sejak tahun 2017. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat itu kami sering didatangi para tokoh, para sesepuh, para pemuda, mereka cerita banyak masalah. Tapi dari sekian banyak masalah ada 2 masalah yang paling besar yang mendorong kami kembali saat itu. Salah satunya adalah maraknya judi togel di Maluku. Tapi yang lebih parah lagi adalah beberapa imam masjid juga main judi togel. Bayangkan Bapak Ibu, menangis kami dapat informasi. Bahkan 3 tahun lalu saya diajak safari dakwah oleh Badan Wakaf Al-Quran. Ini badan wakaf pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai lembaga terbaik di Indonesia. Sudah mendistribusikan sekitar 3 juta Al-Quran dari Aceh sampai Papua. Termasuk pengakuan dari lembaga audit keuangan.
Kalau saya bukan orang Bali Nakaf Al-Quran Bapak Ibu, karena belum ada juga cabangnya di Papua, Nusa Tenggara, Maluku. Kami MUI, dai yang ada di sana diminta sebagai orang-orang yang dai yang membagikan Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan di sana sekaligus pembinaan. Singkat cerita Bapak Ibu, 3 tahun lalu dia jasa safari dakwah di Depok, Jakarta dan sebagainya. Di Depok saya sampaikan ini datang seorang dosen IPB Bogor. Beliau katakan, Ustaz, saya juga pernah ditugaskan penelitian di Maluku Utara dan menemukan hal yang sama. Apa itu? Di lingkungan beliau berada, beliau saksikan secara langsung imam masjid lain satu ayat. Bayangkan, menangis kita dapat informasi. Tentu imam-imam ini tidak seperti imam kita di sini atau di kota-kota yang alim hufaz habis Quran, tapi mereka adalah saudara-saudara kita di pulau-pulau kedua terpencil tidak terjangkau, bahkan tidak ada ulama dai, sehingga pemahaman agamanya terbatas. Bapak Ibu, kita bayangkan, ini yang salah satu faktor pendorong kami balik. Kita bayangkan ketika di yaumil akhir kita mau dimasukkan ke dalam surga, mereka mau dihukum masuk neraka, protes mereka di hadapan Allah. Ya Rabb, kami begini bukan karena sengaja, tapi karena kurangnya pemahaman agama kami. Sementara saudara-saudara kami yang diberikan kelebihan ilmu, mereka tidak datang mengajarkan kami di sini. Para alim ulama hanya ada di kota-kota besar, tidak datang di pulau-pulau kecil terpencil. Saudara-saudara kami yang diberikan kelebihan rezeki, mereka juga tidak peduli kepada kami. Maka ya Rabb, jangan biarkan mereka masuk surga, masukkan mereka juga ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu, mungkin kita akan sulit masuk surga kalau tidak punya hujah di hadapan Allah. Kecuali kita punya hujah, karena kita dengan mereka ummatan wahidah, umat yang satu, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal jasadil wahid, ibarat satu tubuh, kepala disakiti semua tubuh ikut sakit. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh kita ini semua seperti keluarga kandung. Tidak mungkin kita tidak peduli kepada saudara kandung kita. Maka kata Rasulullah, siapa saja yang bangun pagi sejak subuh tidak memikirkan urusan umatku, falaisa minni, tidak termasuk golonganku. Bapak Ibu, kalau tidak diakui oleh Nabi, tidak akan mendapatkan syafaat beliau, tidak akan minum di telaga beliau. Maka supaya kita diakui oleh Nabi, punya hujah di hadapan Allah, termasuk ditolong oleh Allah, dikokohkan kedudukan oleh Allah, fit dunya wal akhirah, mari kita tolong agama Allah, di antaranya dengan berwakaf Al-Quran. Saya singkat saja Bapak Ibu, mungkin Al-Quran di sini biasa saja, tapi di berbagai daerah perangannya luar biasa. Bahkan para dai ulama ketika mau ke pulau-pulau, kami tunjukkan Al-Quran, Masya Allah. Transportasi di darat maupun laut, apalagi di Maluku, hampir semuanya digratiskan. Di darat, pemerintah, pengusaha kasih mobil plus bensinnya. Bahkan polisi, termasuk tentara, memberikan mobil plus personil untuk bagi Al-Quran. Dari kepolisian, ikut bagi Al-Quran. Di laut, speedboat sampai kapal, belasan orang, puluhan orang naik gratis. Mereka tidak terima uang Al-Quran, cuma minta didoakan agar mendapatkan pahala dan berkah dari Al-Quran. Maka kalau kita wakaf Al-Quran ini Bapak Ibu, sama saja kita memfasilitasi ulama dai bagi berdakwah kepada pedalaman, membendung pemurtadan, mengislamkan orang, menghijrahkan orang. Setiap tetes bensin yang mengatakan ulama dai pergi berdakwah tadi, semoga kelak menjadi saksi di hadapan Allah dan hujah di hadapan Allah atas kepedulian dan kontribusi kita. Bahkan Bapak Ibu, oleh Al-Quran ini dibawa oleh ulama dai, nanti ada video singkat sekitar 5 menit sebelum kita tutup. Dibawa oleh ulama dai, Masya Allah, berbagai daerah itu banyak orang, ribuan orang masuk Islam atau hijrah. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu, dai Pakar Lapor PWA ini ada dari Aceh sampai Papua. Di Kalimantan itu karena luas, jadi ada beberapa dai-nya yang menjadi partner lapor. Ada satu dai, saya kasih satu contoh. Ada satu orang, nanti dai lain juga ada di video. Ini satu dai ini, beliau itu mu'alaf sebenarnya, dari kecil, dari remaja, dari muda, tapi masuk pondok, akhirnya sekarang jadi ustaz. Beliau Bapak Ibu, sampai saat ini, Masya Allah, dengan pertolongan Allah sudah berhasil mengislamkan lebih dari 2.000 orang di Kalimantan. Sebagian besarnya orang suku Dayak. Bayangkan Bapak Ibu, itu baru satu orang. Nanti ada yang lain lagi di video, ya, dari Aceh sampai Papua. Bayangkan orang yang masuk Islam itu dengan wasilah Al-Quran yang kita wakafkan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita maupun keluarga kita yang kita wakafkan atas nama mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kami di Maluku juga Bapak Ibu, Masya Allah, dari tahun 2017 memang belum sampai ribuan orang, tapi dengan pertolongan Allah sudah ratusan pemuda juga hijrah. Mantan preman, pemabuk, pemakai dan bandar pembatalan. Masya Allah. Yang tadinya merusak daerah, merusak generasi, orang tuanya saya tidak didengar, apalagi kami orang lain.